Oh, Oke, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, terima kasih telah menghadiri pertemuan ini di mana saya akan membawakan satu materi mengenai kesehatan dan olahraga. Pertama-tama perkenalkan, saya sebagai narasumber yaitu Agnes Suliarta Sinurat. Saya berasal dari Bandung dan kesempatan kali ini saya akan menghimbau dan mengedukasi melalui tema yang akan saya bawakan. Pertama itu kesehatan. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi kehidupan kita. Dan untuk menjaga kesehatan itu perlu beberapa cara, yaitu dengan olahraga. Tentunya seperti contoh yang di belakang adalah salah satu contoh ibu-ibu dalam menjaga kualitas hidupnya dengan berolahraga dan menjaga kesehatannya. Karena sudah menginjak usia lansia, itu akan rentan terkena yang namanya penyakit. Maka dari itu pentingnya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan menjaga kesehatan dan berolahraga. Di sini saya bertanya, siapa yang sering berolahraga? Minimal sehari, seminggu, 2 atau 3 kali. Berapa kali? Kalau sholat organisasi ya kita olahraga 4 kali. 4 kali? 4 kali. Terus ya olahraganya paling push up, sit up. Oke. Ada yang lain? Saya olahraga naik turun tangga. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Saya melakukan push up 10 kali sekali. Dan sit up 4 kali. Nah, betul sekali. Nah, kita sebagai mahasiswa yang tentunya ada anak kos, ada yang tinggal di kos maupun di asrama, menjaga kesehatan itu adalah salah satu hal yang paling penting demi menunjang kehidupan kita di perkuliahan dan melanjutkan kehidupan. Tentunya, jadi anak kos itu tidaklah mudah dalam menjaga pola makan dan mempersiapkan makanan untuk kita makan sehari-hari. Dengan menyiapkan waktu untuk memasak dan memikirkan bahan-bahan makanan yang perlu diolah dengan baik agar bisa membuat gizi itu berguna bagi tubuh kita. Nah, teman-teman, sepertinya kita akan melakukan SDG pada tiga pokok. SDG-nya itu seperti ini. Nama SDG adalah bilangan. Jadi setiap lipatan 4 itu bilang door. Jadi contohnya 1, 2, 3 door. 5, 6, 7 door. Seperti itu ya. Kita lakukan cepat ya untuk meningkatkan fokus kita. Oke? Mulai dari saya ya. 1, 2, 3, Go. 4, 5. Ulang. 1, 2, 3, Go. 6, Go. 1, lanjut. Oke, 1, 2, 3. 4. Door. Iya. Kita coba sekali lagi ya, demi meningkatkan konsentrasi. 2, 3. door, 5, 6. 7. door, 9. 10, 11, door, 15. 15, 16. 11. Door. Nah, terima kasih para audiens. Itu adalah salah satu contoh demi meningkatkan konsentrasi dalam mendengarkan narasumber berbicara. Kita akan lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Apakah di sini teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai kesehatan, menjaga kesehatan dan olahraga? Atau ada yang ingin bersharing? Saya Kak, Ya. saya mau bertanya, bagaimana cara kita menjaga kesehatan dari pola makan, baik itu dari sarapan, makanan siang maupun makanan malam gitu Kak. Oke. Baik, saya akan mencoba menjawab bagaimana cara menjaga pola makan dari pagi, siang hingga malam. Pagi adalah waktu yang tepat untuk sarapan itu di jam 7 pagi. Karena di situ metabolisme kita masih berjalan dan baik sekali untuk memulai kegiatan itu dengan sarapan karena semua organ-organ tubuh kita akan bekerja dengan baik. Lalu makan siang itu boleh dari jam 12 sampai jam 1. Di situ adalah saat-saat dimana kita untuk mengistirahatkan tubuh kita dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Dan malam hari lebih baiknya kita makan tidak lewat dari jam 7.
Karena itu tubuh kita perlu beristirahat untuk mengelola dan mencerna makanan-makanan tersebut. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, saya ingin meminta saran narasumber. Makanan yang banyak mengandung protein untuk pembentukan otot, makanan apakah? Oke, saya akan menjawab makanan protein untuk membentuk otot. Makanan protein seperti hewani itu bagus sekali dalam menunjang pembentukan otot, seperti memakan dada ayam ataupun paha ayam dan makanan hewani lainnya. Ditunjang juga dengan meminum minuman protein seperti itu. Nah, bisa saya simpulkan dalam public speaking ini, menjaga kesehatan dan olahraga itu sangat penting sekali dalam menunjang kehidupan kita dan dalam menjaga kualitas kehidupan kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa, penting sekali di dalam perkuliahan. Oke, penjelasan saya mengenai materi kesehatan dan olahraga itu sangat penting menunjang kualitas hidup seseorang. Contohnya seperti anak kos dan anak asrama. Jadi untuk memilih makanan itu wajib sekali diperhatikan gizinya dan bagaimana cara mengolahnya. Tentunya didukung juga dengan olahraga yang rutin, misalnya seminggu bisa 2-3 kali atau mungkin 4 kali, atau bisa saja jalan setiap hari di tempat-tempat yang seperti ini, banyak pepohonan, banyak tumbuhan, itu sangat bagus dalam menunjang kualitas hidup. Karena dengan menghirup udara yang segar, kita berjalan ditambah dengan aktivitas jalan itu sangat-sangat meningkatkan kualitas hidup. Dimana semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita itu dapat bekerja dengan baik, secara stabil. Otak kita berfungsi dengan baik, organ tubuh di dalam tubuh kita itu dapat juga berfungsi dengan baik, dimana kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat mengerikan, terutama di zaman-zaman sekarang, dimana berkembang juga makanan-makanan yang belum tentu kita tahu khasiatnya itu baik atau tidak. Maka penting sekali untuk bisa memiliki skill misalnya dalam memasak, untuk bisa mengelola makanan sendiri. Boleh kita sesekali untuk memesan makanan dari luar, tetapi tidak boleh secara sendiri, karena kita harus tahu secara betul kondisi makanan tersebut dan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut yang akan masuk ke dalam tubuh kita guna untuk menunjang kualitas hidup kita. Jadi kesehatan itu sangat mahal harganya, sangat penting untuk menunjang kualitas kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, baik itu mahasiswa maupun kita sebagai masyarakat, dimana ketika kita menjadi masyarakat yang memiliki kualitas hidup yang sangat baik, kita bisa mengajak teman-teman kita atau masyarakat yang ada di sini untuk bisa mengembangkan, untuk bisa mengajak dan berubah pola hidup demi meningkatkan kualitas hidup yang sangat-sangat berharga. Sekian penjelasan dari saya tentang kesehatan dan olahraga dalam menunjang kualitas hidup. Nah, teman-teman, saya akan memberikan contoh olahraga ringan yang dapat dipraktekkan baik itu di kos maupun di asrama. Contohnya dengan melakukan naik turun tangga seperti ini. Dengan naik turun tangga setiap hari itu adalah salah satu contoh olahraga ringan. Dan berjalan pun itu dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat dipraktikkan juga di kos maupun asrama. Dan contoh juga bisa dilakukan di kos maupun di asrama, senam ringan saja atau senam sedikit yang seperti dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di belakang saya ini, bisa dicontoh di kos dan pun di asrama. Melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kecil, aktivitas yang kecil itu seperti ini. Bisa dilihat, teman-teman, ini adalah salah satu contoh hal kecil olahraga yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Dan juga bisa menggunakan YouTube sebagai penunjang senam kita agar bisa jauh lebih. Bisa dilihat ya teman-teman, ini bisa dipraktekkan loh, baik di kos maupun di asrama. Tidak perlu tempat yang begitu luas, tidak perlu memerlukan biaya yang mahal,
cukup menggunakan YouTube sebagai pendamping kita dalam olahraga dan dengan tempat yang tidak terlalu besar, tapi perlu diingat juga perlu adanya udara, sirkulasi udara keluar yang masuk cukup baik, dan juga paparan sinar matahari itu juga sangat penting dalam menunjang kualitas hidup kita dengan olahraga ringan yang bisa dilakukan di kos maupun di asrama. Sekian contoh yang bisa saya sampaikan pada para audiens bagaimana kita dalam meningkatkan kualitas hidup berolahraga dengan menjaga kesehatan dan tentunya juga punya olahraga. Terima kasih. Jadi jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan dan juga meningkatkan olahraga demi kualitas hidup yang berharga. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kata-kata saya.